Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan progres proyek kami yang berjudul klasifikasi konten berita dengan penerapan latent direct fat allocation dan pengategorian topik pada dataset Space News. Ini adalah anggota kelompok kami. Dan ini adalah latar belakangnya. Di era digital ini banyak berita yang diterbitkan setiap hari. Mengklasifikasikannya secara manual akan sulit dan memakan banyak waktu. Dengan teknologi yang tepat, kita bisa mengotomatisasi klasifikasi berita serta membuat pengelolaan dan pencarian konten lebih mudah bagi pengguna. Tujuan dari proyek kami yaitu untuk mengimplementasikan teknik pengelompokan konten berita dalam dataset berbasis bahasa Inggris sehingga dapat menampilkan konten yang sesuai dengan topik maupun kategori yang dipilih. Jadi ini adalah dataset kami yang berasal dari Kaggle. Baik, proyek ini meliputi beberapa tahapan, yaitu persiapan library dan data, processing untuk membersihkan data, ekstraksi fitur, analisis topik dengan LDA, dan lain-lainnya. Semua tahap ini dirancang untuk memastikan hasil yang akurat dan mendukung proyek ini. Kemudian pada slide berikutnya, ada beberapa langkah lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu interpretasi label topik dilakukan berdasarkan kata-kata yang dominan, kemudian kita mengukur kesesuaiannya dengan konherensi store. Selanjutnya, fitur pemilihan konten berita berbasis select box label digunakan untuk mengklasifikasi konten, sampai pada akhirnya ekspor data ke Excel. Baik, untuk selanjutnya, yakni penjelasan preprocessing dan fitur engineering yang kami gunakan. Kami sudah melakukan pengkodean di Google Colab ini. Mungkin sekalian saya jelaskan juga progres pengkodean kami. Di sini adalah library dan dataset yang sudah dipersiapkan. Lalu di sini ada bagian preprocessing, yakni membersihkan data menggunakan fungsi clean message. Nah, di sini kami mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus HTML, URL, angka, dan tanda baca juga. Kemudian menghilangkan stopwords, juga penghilangan stopwords ini menggunakan LTK. Kemudian tokenisasi juga menggunakan word underscore tokenize. Nanti teks yang bersih bakalan disimpan di kolom clean content. Kemudian selanjutnya ekstraksi fitur. Di sini kami menggunakan TF IDF vectorizer untuk mengubah teks menjadi representasi numerik berbentuk matriks TF IDF. Jadi outputnya ini matriks TF IDF dengan jumlah dokumen dan fitur yang ditampilkan. Kemudian selanjutnya klasifikasi topik menggunakan LDA atau Latent di Result Allocation. Nah, LDA di sini kami gunakan untuk mengidentifikasi 10 topik utama. Nah, kata-kata dominan untuk setiap topik ini akan diambil berdasarkan bobotnya. Jadi ini adalah outputnya untuk kata-kata dominannya. Setiap topik akan diambil 50 sampel. Kemudian kami gunakan word call untuk menganalisis label pada topik. Jadi nanti topik yang dihasilkan ini nanti akan kami bentuk menjadi kami analisis supaya dia bisa menjadi label. Karena kan topiknya berbentuk seperti ini ya, angka ya, dominan topiknya itu 12211 gitu. Jadi kita klasifikasikan label pada tiap topik dulu dengan mencari probabilitasnya pada setiap dokumen. Kemudian kami ini untuk penjabaran yang lebih jelasnya ya. Jadi ada topik dengan 0, probabilitas katanya sekian dengan kata-kata ini, satelit, set, cyclist, company, million, ses, dan lain-lain. Dalam, mohon maaf saya lanjutkan. Untuk tahap selanjutnya yakni interpretasi topik berdasarkan kata-kata yang dominan tadi. Jadi di sini contohnya seperti indeks pertama atau topik pertama itu tadi kami berikan label satelit, industry, and commercial business. Untuk indeks kedua space, launch, and mission. Di sini kami sesuaikan dengan probabilitas katanya tadi ya. Ini adalah tampilan datanya. Kemudian topik labelnya ini kami buat dictionary. Jadi tadi yang sebelumnya dia
berupa 12211 ini per kontennya nanti akan kami beri label topiknya agar bisa lebih bagus seperti ini. Kemudian, untuk penentuan topik tadi juga kami akan mengecek atau mengukur akurasinya apakah label yang kami berikan itu tepat atau tidak tepat seperti itu ya. Jadi kami mengukur kesesuaian topiknya itu dengan menggunakan coherence score. Jadi dari LDA Top Words tadi itu kami evaluasi topiknya untuk mendapatkan akurasi dan alhamdulillah akurasinya sangat bagus. Ya cukup bagus lah. Oh ya lumayan bagus. 99,16%. Kemudian ini akurasi keseluruhan ya. Jadi kami juga mengakurasi pada setiap topiknya. Label pada setiap topik kami lihat di sini akurasinya juga sangat bagus. Banyak yang 100%, ada juga yang 95, 99. Ya cukup bagus menurut kami. Jadi label yang kami berikan tadi dianggap cocok. Kemudian tahap selanjutnya memilih konten berita berdasarkan label topik. Nah, di sini adalah output pertama kami, yakni user dapat memilih konten berita sesuai dengan topik yang dia pilih. Misal memilih ini, nanti bakal muncul konten berita dengan kategori atau topik label Space Launch and Mission dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita cek nih kesesuaian antara topik dengan konten beritanya menggunakan coherence score juga. Ini untuk setiap topiknya kami ukur akurasinya dan kami menemukan satu saja data yang akurasinya cukup rendah, yakni di bagian topik Congressional Oversight and Technical Issue. Namun untuk rata-rata coherence score-nya ini 0,5507 atau yang dibulatkan jadi 0,6, di mana untuk aturan coherence score ini jika dia mendekati 1 berarti akurasinya itu dianggap sangat baik. Nah, karena kami ini mendapatkan akurasi 0,6 jadi termasuk sedang, maka aplikasi ini atau sistem yang kami buat ini modelnya sudah cukup baik. Kemudian, untuk yang kedua, ini adalah memilih konten berita berdasarkan kategori pada website Space News. Jadi kalau di website ini, itu ada kategorinya berita dikelompokkan seperti ini. Ada AI, Civil, Commercial Launch, Military, Opinion, dan Polisi dan Politics. Kemudian kami mencoba untuk menyesuaikan eh, sistem agar bisa mengkategorikan konten berita berdasarkan kategori yang ada di websitenya Space News. Ini adalah output keluaran kedua kami. Jadi nanti akan berupa button seperti ini. Setelah saat dipencet, dia akan menampilkan konten berita sesuai dengan eh, label atau kategori yang ada di Space News. Seperti yang tadi, kami juga akan mengecek akurasi atau kecocokan antara label dengan isi kontennya. Kalau memakai keyword yang ada dalam web Space News, itu akurasinya lumayan bagus di sini. Rata-rata coherence score-nya kalau dibulatkan juga sama 0,6. Jadi sistem ini dianggap cukup baik. Kemudian ini output atau keluaran ketiga kami, yakni berupa data Excel. Di sini kami menggunakan modul OpenPy Excel supaya bisa mengekspor Excel ya. Saat tombol ini diklik nanti akan ekspor Excel, cuman karena ini lama jadi kami sudah mengunduh sebelum record. Nah, ini yang word code yang berdasarkan word code tadi yang topiknya kita berikan label. Berikut outputnya. Baik, untuk slide kendala ini, sampai sekarang proyek kami berjalan dengan lancar, nggak ada kendala yang fatal, semua tahapan sudah dilaksanakan sesuai rencana dan jadwal. Kami juga rutin evaluasi antar kelompok anggotanya memastikan hasilnya sesuai target dan kalau ada masalah langsung cari solusi. Jadi dengan kondisi ini kami yakin proyek ini bisa selesai tepat waktu dan hasilnya baik dan sangat memuaskan. Next. Kemudian untuk kontribusi. Baik, sekian presentasi progres dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.